Baik, video kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang spektrofotometer dari mata kuliah instrumentasi laboratorium medis. Yang akan kami bahas pada hari ini yaitu pengertian prinsip spektrofotometer, fungsi spektrofotometer, jenis spektrofotometer, bagian spektrofotometer, cara penggunaan, perawatan spektrofotometer. Yang pertama itu pengertian. Spektrofotometer adalah sebuah alat yang digunakan untuk menganalisa suatu senyawa baik dari segi kualitatif dan kuantitatif dengan cara mengukur absorbansi suatu cuplikan sebagai fungsi dan konsentrasi. Yang kedua, prinsip kerja. Prinsip kerja fotometer yaitu sampel yang telah diinkubasi, kemudian disedotkan dari aspirator sehingga masuk ke dalam kurvet dan dibaca oleh sinar cahaya. Kemudian sampel akan disedot kembali dengan pompa peristaltik menuju ke pembuangan. Yang berikut fungsi spektrofotometer. Spektrofotometer digunakan untuk mengukur transmitan atau absorban suatu sampel. Sebagai fungsi panjang gelombang, tiap media akan menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu tergantung pada senyawa atau warna terbentuk. Yang berikut jenis spektrofotometer. Spektrofotometer visible merupakan salah satu jenis spektrofotometer yang menggunakan sumber cahaya atau energi yang terlihat. Jenis cahaya visible termasuk spektrum elektromagnetik yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Kisaran panjang gelombang pada sinar visible berada di antara 380 sampai 750 nanometer. Spektrofotometer UV. Spektrofotometer jenis ini menggunakan sumber cahaya ultraviolet dengan kisaran panjang gelombang 190 sampai 380 nanometer. Yang berikut spektrofotometer UV vis. Jenis alat ini menggabungkan jenis spektrofotometer visible dan jenis spektrofotometer UV dan memiliki panjang gelombang yang lebar. Yang berikut spektrofotometer infrared. Jenis alat ini berbeda dengan ketiga jenis sebelumnya. Jenis alat ini didasarkan pada penyerapan panjang gelombang inframerah. Proses identifikasi dilakukan dengan cara membandingkan antara sinyal sampel dengan sinar standar atau blank. Yang berikut spektrofotometer single beam. Spektrofotometer jenis ini hanya menggunakan satu sumber cahaya atau energi. Bentuk penjabaran yang sederhana mengenai mekanisme spektrofotometer jenis ini ialah cahaya dilewatkan pada kuvet atau sel sampel, kemudian hasil pembaca dibaca oleh satu detektor. Yang berikut spektrofotometer radiation beam, yaitu pada jenis ini sama dengan spektrofotometer double beam, tetapi pada spektrofotometer ini hanya memiliki satu kuvet yang akan dilewati oleh sumber cahaya. Yang berikut spektrofotometer double beam, jenis spektrofotometer yang paling ideal dan sering dicari oleh kalangan peneliti. Pada jenis ini terdapat dua buah kuvet yang akan dilewati oleh sumber cahaya sebelum ditangkap oleh sebuah detektor. Yang berikut spektrofotometer dual beam, yaitu jenis spektrofotometer paling powerful karena mekanisme kerjanya beda dari spektrofotometer lainnya. Spektrofotometer jenis ini juga terdapat sumber cahaya dan memiliki dua detektor yang akan menangkap cahaya dari dua kuvet yang berbeda. Yang kelima, bagian spektrofotometer. Pertama, sumber radiasi. Sumber sinar ini berasal dari spektrofotometer dengan beberapa jenis lampu. Di antaranya ada lampu hidrogen, lampu deuterium yang memiliki panjang gelombang 180 sampai 350 nanometer, lampu xenon dan lampu pijar tungsten yang memiliki panjang gelombang 350 sampai 2500. Yang berikut monokromator yang memiliki fungsi
Untuk memecah sumber cahaya radiasi menjadi radiasi dengan pita energi yang lebih sempit atau monokromatis. Monokromator juga dapat menghasilkan sinar radiasi dengan lebar pita efektif sebesar 35-0,1 nanometer. Yang berikut, kuvet. Kuvet berfungsi untuk menaruh sampel larutan yang akan diuji. Kuvet memiliki bentuk persegi panjang kecil dengan ketebalan yang berbeda-beda dari 1-10 cm. Wadah sampel atau kuvet ini terbuat dari bahan silika. Pada spektrofotometer, kuvet ini ditaruh dalam spektro yang dalam pengujiannya nanti akan ditutup. Yang berikut, detektor. Detektor berfungsi untuk menangkap cahaya. Cahaya tersebut nantinya akan diteruskan dari sampel dan mengubahnya menjadi arus listrik. Syarat detektor spektrofotometer adalah harus memiliki sensitivitas yang tinggi. Hal ini dikarenakan daya radiasi yang kecil dapat terdeteksi hingga akan memiliki hasil yang stabil nantinya. Yang keenam, cara penggunaan spektrofotometer. Yang pertama, pastikan sumber cahaya bisa berfungsi dengan baik. Anda bisa menggunakan lampu natrium sebagai sumber cahaya. Yang kedua, arahkan spektrofotometer tepat di hadapan sumber cahaya. Tujuannya adalah supaya cahaya bisa langsung menuju lensa kalimator. Yang ketiga, harus kalibrasi spektrofotometer terlebih dahulu. Catat sudut saat bagian teleskop dan lensa kalimator berada di sumbu yang sama. Yang keempat, siapkan dan letakkan cermin prisma yang akan diukur indeks biasanya. Yang kelima, atur teleskop hingga terlihat garis-garis spektrum pada setiap panjang gelombang. Yang keenam, geser teleskop hingga benang saling berhimpitan dengan garis-garis spektrum. Yang ketujuh, catat sudut dispersi yang muncul saat spektrum cahaya telah terlihat jelas. Terakhir, hitung indeks bias cermin prisma dan panjang gelombangnya. Yang ketujuh, perawatan spektrofotometer. Yang pertama, lakukan warming up atau pemanasan pada alat spektrofotometer selama 15-20 menit. Yang kedua, spektrofotometer sebisa mungkin tidak terpapar sinar matahari langsung, karena dapat mengganggu pengukuran. Yang ketiga, simpan alat spektrofotometer di dalam ruangan yang suhunya stabil dan di atas meja yang permanen. Yang keempat, pastikan kuvet selalu bersih dari bekas sampel sebelum digunakan. Yang kelima, saat masukkan kuvet, pastikan kuvet selalu dalam keadaan kering. Dan yang terakhir, lakukan kalibrasi panjang gelombang dan absorban secara teratur. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih.